warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menyelesaikan 5 soal tentang selection structure. Jadi kita buat dulu source package yang baru. Di sini kita buat kelas baru. Kita mengerjakan soal yang pertama dulu. Nah, jadi di soal pertama itu ada buat program Java yang meminta input usia dari pengguna. Jika usia lebih dari 17, tampilkan pesan kamu boleh membuat KTP. Jika tidak, program tidak menampilkan apa-apa. Nah, jadi karena di sini soalnya itu if statement, pertama-tama kita buat dulu main metodenya psvm. Nah, terus kita buat objek dulu karena di sini aku mau buat scanner. Kita buat objek dulu. Nah, objek scanner itu adalah scanner input sama dengan new scanner system. Nah, di sini ada tanda merah, kita pencet aja. Nah, ternyata kita belum import kelas scannernya, jadi kita tinggal import. Lanjut, kita buat inputannya. Nah, inputannya itu tadi dia meminta kita memeriksa kita tuh umur 17 atau enggak. Jadi, kita bakal memeriksa usia. Jadi, kita bakal input usia. Kita buat system out print line. Masukkan usia Anda. Dah. Nah, selanjutnya kita deklarasikan usia itu dia bertipe apa. Kita buat di sini tipe integer. Usia input next line karena dia bertipe integer ya. Next in. Kenapa next in? Karena dia bertipe integer. Nah, lanjut kita ke proses. Prosesnya itu jika usia besar dari 17, ini kita buka kurung awal untuk memeriksa kondisi usia. System out print line, Anda boleh membuat KTP. Nah, jadi programnya sudah bisa kita jalankan ya. Nah, masukkan usia Anda. Di sini usia aku 18 tahun. Nah, kamu boleh membuat KTP. Nah, jadi kita lanjut ke soal 2. Ini kita buat kelas baru. Soal 2. Nah, di soal 2 itu sama seperti soal yang pertama tadi. Buat program Java yang meminta input usia dari pengguna. Jika usia lebih dari 17 tahun, tampilkan pesan Anda boleh membuat KTP. Jika tidak, program akan membuat tampilan kamu tidak boleh membuat KTP. Nah, jadi di sini ada dua kondisi. Kalau dia usia lebih besar dari 17, maka dia boleh buat KTP. Jika tidak, berarti dia tidak boleh membuat KTP. Nah, di sini kita buat dulu main metodenya psvm. Lanjut kita buat objek scanner. Objek scanner itu adalah scanner objek dengan new scanner system. Nah, ini merah karena kita belum import kelas scannernya. Kita tinggal import aja. Lanjut, itu kita buat inputan memasukkan usia. Jadi kita buat south masukkan usia Anda. Nah, usia ini kita deklarasikan dengan input next in karena dia bertipe in. Lanjut, kita buat proses. Nah, proses itu kondisi pertama itu jika usia besar dari 17. Nah, kita buat kondisi di bawahnya dengan membuka kurung awal. Nah, kalau jika dia besar 17 akan mencetak Anda boleh membuat KTP. Nah, kondisi kedua itu di else, di luar kurung yang kondisi pertama karena kita membuat kondisi yang baru yaitu else. Kita cetak south Anda tidak boleh membuat KTP.
Nah, di sini programnya udah selesai ya guys. Jadi tinggal kita runkan aja. Misalkan usianya 19, maka dia boleh buat KTP karena berusia lebih besar dari 17. Jika saya di sini buatnya lebih kecil dari 17, maka dia tidak akan menampilkan Anda tidak boleh membuat KTP karena dia akan memeriksa yang kondisi kedua. Jika kondisi pertama bernilai false, dia akan memeriksa di kondisi kedua. Nah, soal ketiga itu buat program yang meminta pengguna memasukkan nilai ujian 0 sampai 100. Nah, jadi kondisinya itu jika nilai lebih besar dari 90 maka mendapat grade A. Jika bernilai besar dari 80 maka grade B. Jika bernilai besar dari 75 akan mendapatkan grade C. Dan terakhir itu jika bernilai lebih dari di luar kondisi maka akan mendapatkan D. Nah, jadi kita buat dulu SVM-nya. Main method di sini. Kita buat objek scanner, yaitu scanner nilai. Di sini objek ya guys, terserah mau dideklarasikan pakai apa. Sama dengan new scanner system.in. Nah, di sini kenapa merah? Kita tinggal import lagi kelas scannernya. Nah, lanjut kita buat inputan nilai. Nah, lanjut kita buat inputan itu kita akan mencetak untuk user untuk menginputkan nilai. Jadi kita buat masukkan nilai. Nah, nilai itu bertipe data integer. Kita buat nilai sama dengan input objek yang tadi kita panggil jadi next in karena dia bertipe in. Di sini deklarasinya sama ya guys, tidak boleh. Jadi kita buat input aja di sini. Nah, lanjut itu kita buat prosesnya. Proses itu kondisi pertama itu jika nilai besar dari 90, kita buka buku kerawal untuk membuat kondisi yang baru akan mencetak grade A. Nah, jika ini karena memeriksa lebih dari 2 kondisi maka dia else if. Itu jika nilai besar di sini lupa sama dengan ya guys. Biar 90 juga terhitung. Jadi di sini besar sama dengan 80. Kita buka kurung kerawal baru lagi akan mencetak grade B. Nah, kondisi yang lain yaitu else if jika nilai besar sama dengan 75, kita buka kurung kerawal lagi akan mencetak grade C. Nah, sini karena kondisinya yang terakhir kita buat else selain dari kondisi A, kondisi ini besar 90, besar 80 dan besar 75, dia akan mencetak grade D. Selain dari nilai 90, besar 80, besar 75 akan mencetak grade D. Nah, jadi kita bisa jalankan programnya, masukkan nilai, misalnya nilaiku 95, aku mendapat nilai grade A. Tapi kalau misalnya aku buat lagi nilai aku 60, aku mendapat grade D. Kita lanjut ke soal yang keempat. Kita buat kelas baru. Jadi soalnya itu membuat program Java yang meminta input angka dari pengguna. Aturannya itu jika angka lebih besar dari 0 maka akan menampilkan angka positif dan genap. Jika tidak akan menampilkan angka positif dan ganjil. Jika kurang dari 0 maka angka bukan positif. Nah, jadi kita buat dulu main method PSVM. Lanjut kita buat objek scanner. Objek scanner input new scanner system.in. Nah, di sini kita import aja kelas scannernya. Lanjut kita buat inputannya itu memasukkan angka, jadi kita cetak sort, masukkan angka. Lanjut kita deklarasi angka itu dia bertipe int sama dengan input next in. Nah, lanjut kita buat prosesnya.
Kita periksa kondisi pertama, yaitu jika angka besar sama dengan 0. Nah, kenapa kalau besar sama dengan 0 ini kita buat kurung kurawal baru? Periksa kondisi yang kedua jika angka modulus 2 sama dengan 0. Kenapa modulus 2? Karena kita akan memeriksa dia itu ganjil atau genap, jadi kita memerlukan modulus 2. Buka kurung kurawal lagi, akan mencetak angka positif dan genap. Yang lain, else dari if yang ini akan mencetak angka positif dan ganjil. Nah, lanjut untuk else yang di sini, berarti turunannya yang ini ya. Else akan mencetak positif. Nah, jadi sini saya jelaskan dulu. Ini kondisi pertama, if else yang ini kondisi di dalam if. Jadi nested if itu if di dalam if. Jadi jika angka besar dari 0 akan mencetak dia itu angka positif. Tapi kita akan membedakan dia ganjil atau genap. Jadi kita membuat if baru di sini. Jadi membuat angka modulus 2. Kalau ini berkondisi benar, maka akan mencetak genap. Kalau dia salah, maka akan mencetak ganjil. Nah, selain dari ini, berarti selain dari yang angka besar sama dengan 0, berarti dia kecil sama dengan 0, akan mencetak angka bukan positif. Nah, boleh kita jalankan dulu agar paham. Ini kita buat angkanya 5. Nah, dia itu positif tapi ganjil. Tapi kalau misalnya saya di sini masukin min 5, berarti dia bukan positif. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, kan kita buat kelasnya dulu. Nah, jadi yang soal kelima ini adalah buat program Java meminta pengguna memasukkan angka 1-7 dan menampilkan hari sesuai angka. Jadi yang pertama itu hari Senin, 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu, 7 Minggu. Selain dari angka tersebut, pilihan tidak valid. Maka ini termasuk sweet case ya guys. Nah, kalau sweet case itu pertama kita buat dulu main metodenya. Kita buat objek scanner itu scanner input scanner system in. Lanjut, di sini kita import kelas Java-nya, kelas Java Scanner. Lanjut, kita buat input. Nah, di sini kita meminta user memasukkan angka 1-7. Jadi south masukkan angka 1-7. Nah, kita deklarasikan harinya, hari input dot next in. Proses, kita buat dulu prosesnya. Nah, jadi switch. Kan di sini tadi dideklarasikan hari, maka kita akan memeriksa kondisi hari. Buka kurung kurawal. Nah, jadi case yang pertama itu, kalau memilih inputan 1, maka akan mencetak Senin. Kita berhentikan program dengan break. Lanjut ke case kedua. Case kedua ini akan mencetak Selasa. Kita berhentikan program dengan break. Lanjut ke case ketiga. Case ketiga ini akan mencetak Rabu. Nah, kita berhentikan juga
Kenapa kita berhentikan terus? Agar programnya itu tidak berjalan berulang-ulang. Jadi kalau sudah case pertama langsung berhenti, case kedua langsung berhenti. Jadi dia tidak berulang-ulang. Lakukan hal yang sama untuk case 4, 5, 6, dan 7. Case 4. Jika case 4 itu akan mencetak Kamis, break. Lanjut ke case ke-5. Jika case 5 itu akan mencetak Kamis, Jumat. Kita berhentikan programnya. Nah, lanjut case ke-6 akan mencetak Sabtu. Kita berhentikan programnya. Lanjut ke case terakhir, case 7 akan mencetak Minggu. Nah, sudah selesai, berarti kita buat else yang ini. Kita sama ratakan. Jika lain dari itu, maka akan mencetak pilihan tidak valid. Kenapa begitu? Karena jika yang diinputkan selain dari angka 1 sampai 7 akan mencetak pilihan tidak valid. Nah, boleh kita jalankan. Misalnya angkanya 5, berarti hari Jumat. Nah, seperti itu. Sekian dari video saya. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.